Ya, selamat pagi rekan-rekan semua. Saat ini saya akan mengulas tentang sistem AC mobil. Jadi bagaimana sistem AC mobil itu bekerja. Ini di sini ada dua mobil, yang satu mobil sedan, yang satu mobil station wagon. Nah, dua sistem AC mobil ini semuanya sama, hanya beda letaknya saja supaya kalian nanti tidak bingung dalam menentukan apa nama benda tersebut dan bagaimana cara kerjanya. Kita mulai dari yang sedan dulu. Oke, sistem AC mobil dimulai dari kompresor. Kompresor letaknya ada di bawah sini. Ini tidak saya nyalakan mesinnya supaya tidak berisik. Nah, itu di situ ada kompresor. Nanti akan tampil di atas kompresor bentuknya seperti apa dan bagian-bagiannya. Di dalam kompresor itu ada magnetic clamp atau kopling magnetik yang berfungsi untuk menyambung dan memutuskan torsi dari mesin yang memutar kompresor. Untuk di mobil station wagon juga sama. Di sini ada kompresor, bentuknya seperti ini. Jadi dia ada bodi kompresor, kemudian ada magnetic clamp dan pulley di sini. Nah, kita tahu bahwa kompresor mempunyai peran penting dalam AC mobil sebagai motor atau penggerak utama dalam mensirkulasikan AC mobil. Jadi freon atau cairan refrigeran, tapi biasa kita kenal dengan sebutan freon, itu merupakan cairan yang atau gas ya, bentuknya gas. Ketika dia dipadatkan atau dikompres dengan kompresor ini, dia akan berubah menjadi cair. Jadi awal mulanya freon itu masuk di pipa besar atau pipa sak ya, S. Di sini tandanya S. Di sini tandanya S. Kalau D itu pipa kecil. Saya nyebutnya pipa besar, pipa kecil aja supaya gampang. Pipa kecil itu discharge. Nah, ini yang mengompres udara nanti atau freon itu keluar dari sini. Jadi jalurnya yang pertama adalah sucks, kemudian keluar ke discharge. Dan di AC mobil pun itu juga sama, cuman letaknya berbeda. Maksud saya di mobil sedan itu sama, letaknya beda. Sucksnya atau pipa low itu ada di sini, bukan di kompresor, karena untuk memudahkan servis nanti. Pipa hot atau pipa kecil ada di sini. Dan di semua mobil sama, ada pipa hot dan pipa low. Jadi ada dua pipa. Tapi terkadang ada yang punya satu pipa untuk mobil-mobil tipe lama yang di bawah tahun 90-an mungkin ya. Di bawah tahun 90 pipanya cuma satu, pipa sak aja tanpa ada pipa hotnya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang cara kerja sistem AC mobil. Jadi sistem AC mobil itu sebenarnya sistem tertutup ya. Jadi tidak ada udara masuk ataupun udara keluar selain melalui port ini. Port ini. Jadi port L atau port H ini atau port sub atau port discharge itu punya pendil di dalamnya. Jadi hanya bisa masuk lewat situ. Selain itu tidak bisa kecuali bocor. Nah, dalam AC mobil karena dia sistemnya tertutup, dia sangat steril, artinya tidak boleh terkontaminasi. Nah, kita akan jelaskan dulu bagaimana jalur kerja si freon sampai dengan dia bisa mendinginkan ruangan. Yang pertama saya mulai dari kompresor. Jadi lebih gampang ke sini saja. Jadi kompresor ini berfungsi untuk mengompres atau memadatkan refrigeran supaya dia bisa cair. Jadi prosesnya awalnya dari refrigeran yang masuk ke dalam jalur AC ini dikompres, diputar dengan tekanan yang tinggi, masuk ke jalur pipa kecil atau pipa discharge. Ini pipa setengah ya, setengah in, setengah. Pipa setengah ini kemudian masuk ke
kondensor ya, masuk ke kondensor. Jadi kondensor ini fungsinya untuk mendinginkan. Jadi pipa ini setelah freon masuk dari sini itu berupa cair. Awalnya gas, tapi setelah dikompres dia berubah jadi cair di dalam sini karena tekanannya sangat tinggi. Tekanan di sini bisa mencapai hampir 200 psi. Bayangkan kalau ban aja 40 aja udah keras, ini 200 psi. Dan dia berubah menjadi cair. Nah, fungsinya untuk didinginkan menggunakan fan. Ini fannya bentuknya seperti ini. Jadi ini karena digerakkan oleh mesin. Tapi kalau yang sedan ini dia pakai electric fan. Ada juga yang mungkin pakai tambahan extra fan di depan, tapi saya tidak pakai karena itu akan nanti membuat kontraflow jalur angin kalau tidak sinkron putarannya. Kemudian setelah dari kondensor, setelah dia dingin, nah kemungkinan suhu yang ada di sini di dalam kondensor ini sekitar 40 sampai 50 derajat ya. 40 sampai 50 derajat di pipa di jalur yang masuk. Di jalur yang masuk sini sekitar 40 sampai 50 derajat. Kemudian diturunkan, dikipas dan diberi airflow dari depan, turun menjadi sekitar 40 derajat. 35 sampai 40 derajat. Kemudian dia keluar dari pipa, lihat dari pipa ini. Nah, dari pipa ini keluar menuju jalur ini. Ini pipa 3/8. Pipa 3/8. Nah, setelah keluar dia di filter dryer. Jadi filter dryer itu isinya silika gel. Jadi silika gel itu berfungsi untuk mengeringkan ya. Jadi mengambil kelembapan udara yang ada di dalam jalur AC supaya oli tidak terkontaminasi. Jadi selain untuk filter kotoran, tapi filter kotorannya nggak terlalu ini sih, karena partikel yang kecil tidak bisa tersaring dengan ini. Ini hanya menyaring atau mengambil kelembapan dari refrigeran yang ada di dalam. Kemudian diteruskan masuk ke dalam kabin. Nah, di dalam kabin itu nanti ada yang namanya ekspansi atau katup ekspansi, atau orang biasa kenal expansion valve. Jadi expansion valve di sini juga ada. Jadi dari sini pipa hot ya, pipa hot ini pipa setengah didinginkan oleh kondensor, refrigeran cairnya dari suhu 50 diturunkan jadi 40 derajat, kira-kira mungkin 8 sampai 10 derajat penurunannya, tapi itu sudah sangat signifikan. Kemudian dari sini diteruskan ke pipa 3/8. Nah, bedanya di sistem yang menggunakan parallel flow ini dengan yang single flow, bedanya dia menggunakan dryer yang terpisah. Di sini dryernya berada di sini, di dalam tabung ini. Biasa mobil-mobil baru dia sudah jadi satu sama kondensor dryernya. Tapi kalau mobil-mobil lama dia masih menggunakan dryer yang terpisah di sini. Kalau lebih suka mana? Kalau saya lebih suka yang terpisah ya, karena punya tempat yang beda. Tapi kalau yang jadi satu kita harus copot kondensor untuk ganti dryer. Kalau ini kita tinggal copot tabung ini, kita ganti yang baru. Tapi secara ekonomis lebih murah yang dryer menggunakan tabung yang jadi satu dengan kondensor. Nah, kemudian diteruskan lagi menggunakan pipa 3/8. Ini menggunakan jalur pipa kecil ya kemarin. Dan ini pipa panas atau hot. Ini masuk ke sini. Nah, masuk ke dalam kabin. Nah, di sini ada expansion valve. Nah, seperti pada gambar di atas, expansion valve-nya bentuknya seperti itu. Nah, setelah di expansion valve, freon itu kemudian diekspansi. Jadi tekniknya seperti orang menghembuskan
udara yang menggunakan mulut. Jadi ketika udara itu sangat padat dan berupa cair, ketika dia diekspansikan secara perlahan-lahan, secara cepat, udara itu atau freon atau refrigeran itu akan menyerap hawa-hawa panas yang ada di dalam. Dia menyerap kalor yang ada di luar, sehingga yang diekspansikan itu akan menjadikan udara itu dingin. Nah, udara yang dingin itu ditangkap oleh evaporator. Kita lihat nanti. Nah, evaporator itu ada di dalam sini. Nah, coba kita lihat. Itu seperti rumah tawon itu evaporatornya. Nah, evaporator itu fungsinya untuk mengevaporasi. Kemudian dari kisi-kisi ini didorong oleh blower untuk mengeluarkan udara dingin yang ada di kisi-kisi. Jadi sama, mobil sedan ini, mobil station wagon ini dengan sedan ini sama. Di dalamnya juga ada evaporator yang fungsinya untuk mengevaporasi hawa dingin yang diserap oleh kisi-kisi dari evaporator, kemudian diteruskan menggunakan blower ke kabin mobil. Setelah itu dari evaporator dia akan kembali lagi dengan suhu yang sangat rendah. Mungkin di sini sekitar 10 sampai 12 derajat di sini ya. Bisa lebih rendah lagi, kadang-kadang bisa sampai 8, 7. Tapi kalau dicek di luar, hanya seperti tangan kita memegang es batu. Jadi keluar dari sini, disedot lagi atau dihisap lagi oleh pipa sak di kompresor ya, untuk kembali dikompresikan lagi menjadi freon cair. Jadi tadi setelah dievaporasi, freon ya dari berupa cair berubah menjadi gas. Setelah kembali ke sini lagi, dia masih gas, masuk ke kompresor, dipadatkan lagi untuk dijadikan cair, sama seperti ini. Freon dari evaporator keluar lagi, tapi di sini pipanya lewat sini. Pipa di sini keluar, pipa besar, masuk lagi ke kompresor. Untuk dipadatkan lagi, didinginkan, udah di dryer, diekspansi jadi dingin, disedot lagi, dipadatkan lagi, didinginkan, diserap kelembapannya, kemudian diekspansi jadi dingin, disembur ke ruangan, sedot lagi. Nah, itu siklus AC. Jadi AC itu apapun mobilnya bentuknya seperti itu, baik yang AC elektrik maupun AC yang mekanik seperti ini, itu bentuknya sama. Jadi sistemnya pendinginan sama seperti AC rumah juga sama, cuman dia beda bentuk refrigeran atau beda bentuk freonnya, dia punya spesifik yang berbeda. Kompresornya juga fungsinya sama meskipun bentuknya berbeda. Jadi AC mobil punya karakteristik yang seperti itu, sama seperti AC rumah. Nah, sekian video dari saya, semoga membantu pemahaman teman-teman di dunia AC mobil. Apabila ada pertanyaan, silahkan tanyakan pada kolom komentar dan saya akan jawab satu persatu dan saya akan jelaskan. Kalau memang penjelasan saya kurang jelas, saya akan buatkan video penjelasan supaya kalian semua bisa jelas dalam memahami teori dari AC mobil. Sekian dari saya, selamat pagi dan salam dingin.